Ya, pembacaan Alkitab pagi hari ini adalah menceritakan atau mendokumentasikan eh, permulaan kelahiran Yesus sebagai bagian dari penggenapan nubuat Nabi melalui kitab suci bahwa kelahiran Yesus adalah sebagai karya Roh Kudus melalui perawan Maria. Menurut pemahaman Yahudi, Roh Kudus adalah pribadi yang membawa kebenaran Allah kepada manusia. Hal ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Dapat kita baca pada Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Atau di Yesaya 7 ayat 14 kita baca, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Adik-adik tahu artinya Immanuel? Immanuel, Allah menyertai kita. Itu dapat dibaca di Matius 1 ayat 23. Kemudian pada Hosea 11 ayat 1 kita baca, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi pembacaan kita tadi menceritakan bagaimana Yusuf dan Maria ketika itu harus mengalami sebuah perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Lalu karena semua orang diharuskan untuk mengikuti sensus atau pencacahan jiwa atau pendaftaran keluarga beserta anggotanya, maka Yusuf dan Maria beserta bayi Yesus harus kembali dari Mesir ke Israel. Peristiwa ini juga merupakan penggenapan janji Allah kepada Yusuf, juga penggenapan nubuatan Nabi Hosea pada zaman Perjanjian Lama. Nah, kelahiran Yesus di dunia menjadi ancaman bagi Raja Herodes. Nah, karena tersiar kabar bahwa telah lahir seorang juru selamat atau yang mereka sebut raja orang Yahudi itu. Lalu Herodes memanggil orang Majus dan menanyai mereka dengan teliti. Kemudian mengutus orang Majus itu agar mencari bayi Yesus atau Mesias itu. Nah, ketika orang Majus sudah menemukan bayi Yesus, raja orang Yahudi itu, mereka pun diperingatkan dalam mimpinya supaya jangan kembali kepada Herodes dan pulang melalui jalan lain. Ya. Lewat mimpi, Yusuf pun diperingatkan oleh malaikat Tuhan agar segera menyingkir ke Mesir. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Hosea, dari Mesir kupanggil namaku itu. Saat itu Herodes memerintahkan agar membunuh semua anak di Bethlehem, yaitu anak yang berusia 2 tahun ke bawah ya. Hal ini juga menggenapi apa yang sudah difirmankan Allah lewat Nabi Yeremia ya, dapat kita baca di Yeremia 31 ayat 15 ya. Nah, setelah itu Herodes pun mati dan kekuasaannya terbagi yang menjadi 3 bagian. Yang karena anaknya ada 3 orang. Nah, yaitu Arkelaus di tanah Yudea, kemudian Antipas di tanah Galilea, kemudian Filipus di timur laut seberang Yordan. Nah, Yusuf pun diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke Israel ya. Tetapi Yusuf juga mendengar bahwa di tanah Yudea Arkelaus yang menjadi raja. Arkelaus ini terkenal sangat kejam dan licik ya. Maka Yusuf pun
menyingkir ke Galilea dan ia pun tinggal di kota Nazaret atau Nezer, ya, yang dalam bahasa Ibrani artinya kudus. Ya, Nezer itu kudus, ya. Lalu tinggallah mereka di sana sampai Yesus berusia 30 tahun, ya. Sehingga genaplah juga yang difirmankan oleh para nabi bahwa Yesus disebut orang Nazaret, ya. Dari bacaan ini dapat kita pahami bahwa perjalanan hidup orang yang sedang melaksanakan rencana dan misi Allah bukan dijalani sesuai keinginan pribadi, ya, semau-mau kita, maksudnya, ya. Perjalanan hidup yang demikian menuntut ketaatan dan kesetiaan dalam melaksanakan perintah Allah, ya. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Maria dalam penyertaan dan perlindungan Allah mulai dari Bethlehem ke Mesir sampai kembali ke Nazaret. Begitu juga kita sebagai umat Allah, kita juga harus menunjukkan ketaatan kita kepada Allah lewat cara yaitu rajin beribadah, ya, ikut ibadah ya MPT, ya. Kemudian senang baca firman Tuhan. Ya, siapa yang suka baca firman Tuhan? Sampai di mana pembacaannya? Ya. Dan juga suka berdoa. Ya, seperti yang kita sering dengar, ya, kalau di ibadah-ibadah sekolah minggu, baik di HMPT maupun di IHMPA, bahwa berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh, kalau berdoa kita harus sungguh-sungguh. Nah, mungkin saja saat adik-adik sedang mengikuti IHMPT, ya, kawan-kawannya sudah memanggil di luar, mau main game apa, mau main game, atau kalau sekarang kan zamannya online, ya, game online, ya. Nah, itu apa namanya, kalau suka main-main game biasanya jam-jam hari libur, ya, kawan-kawannya ngumpul tuh di rumah main game, ya. Nah, tapi kalau hari Minggu kita pergunakan waktu kita untuk beribadah dulu, ya. Nah, kita pakai waktu kita semaksimal mungkin untuk ikut ibadah, ya. Mainnya nanti dulu, ya. Paling nggak sampai 1 jam, ya, kita ibadahnya. Nah, hal ini juga menguji ketaatan adik-adik, ya. Jadi ingatlah bahwa berpegang teguh pada rencana Tuhan dan taatilah. Ketahuilah bahwa Allah senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Ya, sampai di sini firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.